Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan, saya Nesrina Tabris, mahasiswi Informatika semester 4, Fakultas Teknik Universitas Islam Al-Ihya Kuningan. Nah, pada pembahasan di video kali ini, di mata kuliah konsep data mining, saya ingin menjelaskan metode klasifikasi dengan algoritma decision tree menggunakan aplikasi RapidMiner. Nah, datasetnya ini adalah pemasaran bank. Namun sebelum beralih ke pembahasan, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah konsep data mining dan grafika komputer, sekaligus dosen pembimbing akademik program studi informatika, Ibu Nensri Latifah Zulfa MKom yang telah memaparkan materi konsep data mining dan juga grafika komputer selama semester 4 ini. Oke, kita langsung saja ke pembahasannya. Untuk teman-teman, simak pembahasan di video ini sampai akhir. Pembahasan yang akan dibahas pada video kali ini yang pertama, pengertian metode klasifikasi. Yang kedua, alur kerja klasifikasi. Yang ketiga, jenis algoritma di metode klasifikasi. Yang keempat, pengertian algoritma decision tree. Yang kelima, mencari dan mengunduh database atau dataset. Kemudian yang keenam, penggunaan metode klasifikasi dengan algoritma decision tree di RapidMiner. Oke, pengertian klasifikasi. Klasifikasi merupakan sebuah proses untuk memberikan label pada data atau objek berdasarkan pola dari suatu data. Nah, metode klasifikasi ini merupakan bagian dari salah satu jenis machine learning, yaitu supervised learning. Nah, mengapa metode klasifikasi ini merupakan bagian dari metode machine learning dan juga jenis dari machine learning yaitu supervised learning? Terlebih dahulu saya ingin menjelaskan pengertiannya ya dari machine learning dan juga supervised learning. Untuk machine learning itu adalah teknologi yang memungkinkan sistem komputer ini mempelajari pola dari suatu data atau data yang ada. Nah, terus pola tersebut nantinya akan digunakan untuk melakukan tugas tertentu. Nah, salah satunya adalah metode klasifikasi. Kemudian jenis machine learning yaitu supervised learning itu adalah metode pembelajaran dari machine learning di mana pembelajaran tersebut diambil dari data yang sudah memiliki label atau sudah ditentukan labelnya. Tujuannya adalah untuk apa? Tujuannya adalah untuk membuat data baru atau memprediksi data baru yang berdasarkan dari metode klasifikasi. Nah, dikaitkan dengan pengertian metode klasifikasi itu kan memberikan label atau menentukan label pada data yang dasarnya itu adalah dari pola dari suatu data itu. Dan ini kurang lebih sama ya pengertian dari machine learning dan juga metode klasifikasi itu karena memiliki kesamaan gitu dalam proses mempelajari datanya ya, berdasarkan ditentukan dari pola dari data tersebut. Nah, di sini teman-teman bisa lihat terdapat contoh ya. Di sini ada contoh data ukuran bunga itu ya. Ada dua variabel yaitu fitur variables dan juga target variabel. Nah, fitur variables ini di kolom berwarna hijau itu dinamakan atribut. Nah, yang untuk bawah atribut itu adalah isinya ya atau isi datanya. Dan dimana kemudian target variabel ini adalah kolom untuk menentukan label gitu ya, untuk menentukan target yang berdasarkan dari data ukuran bunga tersebut. Contoh ya, misalkan untuk fitur variables ya atau data variabelnya itu ada 4 kolom. Nah, contohnya misalkan di kolom
di baris yang pertama gitu ya. Di baris yang pertama untuk ukuran panjang dan lebar sudah ditentukan ya. Datanya itu 5,1 dan juga 3,5. Nah, kemudian pertanyaannya seperti ini. Jika panjang ukurannya ya, panjang ukuran dari bunganya itu 5, kemudian lebar dari ukuran bunganya 3, itu ya. Untuk panjang yang lebih besar dari 5 atau lebih dari 5 gitu ya, dan untuk lebarnya itu kurang dari 3, maka sistem ini akan menentukan labelnya gitu ya, dari jenis bunganya seperti apa. Nah, di sini sudah ditentukan nih, jenis bunganya itu adalah iris setosa. Nah, sebelumnya di mesin learning itu alur kerjanya adalah training data atau melakukan mempelajari pola dari data gitu ya. Bagaimana data ini nanti akan menjadi data baru gitu ya. Itu dengan melihat dari datanya itu sendiri. Nah, di sini kan sudah ditentukan ukuran panjangnya, terus ukuran lebarnya. Nah, nanti itu akan dilakukan klasifikasi gitu ya. Jika lebarnya lebih kurang atau kurang dari 3, kurang dari 3 gitu ya, maka itu akan ditentukan jenis bunganya seperti apa gitu. Jadi mempelajari terlebih dahulu nih machine learning ini gitu ya, sama juga dengan metode klasifikasi. Jadi melakukan mempelajari polanya terlebih dahulu. Jadi setelah mempelajari polanya itu berlanjut ke menentukan algoritma dari mesin learningnya. Nah, nanti untuk metode klasifikasi ini algoritma yang digunakannya adalah decision tree. Nah, setelah menggunakan algoritma decision tree gitu ya dari mesin learning, itu melakukan pengujian data. Nah, setelah mempelajari data ya, mempelajari pola dari satu data, itu melakukan pengujian gitu, apakah akurat atau tidaknya gitu ya. Terus setelah testing data atau pengujian data, itu nanti akan ada hasilnya gitu ya, seperti apa. Nah, kurang lebih untuk contoh ini pun sama gitu ya. Untuk metode klasifikasi ya terdapat dua variabel yaitu fitur variabel dan juga target variabel. Untuk fitur variabel itu adalah data gitu ya, data untuk nanti menentukan target variabelnya atau labelnya seperti apa. Kurang lebih seperti itu. Nah, kesimpulannya untuk metode pengertian klasifikasi ini nanti akan menentukan labelnya itu berdasarkan dari polanya ya, berdasarkan dari pola seperti yang ada di contoh ini gitu ya. Nanti sistem ini akan memberikan labelnya gitu ya dari data tersebut, seperti itu. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut mengenai klasifikasi, kita beralih ke slide berikutnya, yaitu alur kerja metode klasifikasi. Nah, berikut alur kerja klasifikasi. Yang pertama, pengumpulan data. Yang kedua, persiapan data atau yang disebut pre-processing data. Yang ketiga, proses pelatihan model atau training. Kemudian yang keempat, pengujian model atau testing data. Kemudian yang kelima, prediksi data baru. Untuk yang pertama itu melakukan pengumpulan data atau mengumpulkan data yang nantinya akan digunakan dalam proses metode klasifikasi. Nah, data ini biasanya berasal dari berbagai sumber ya, seperti database perusahaan, sistem transaksi, atau platform digital lainnya. Nah, untuk nanti kita menemukan datanya, yaitu nanti akan dijelaskan di slide berikutnya, yang mulai dari mencarinya, kemudian mengunduhnya seperti apa, itu nanti akan dijelaskan di slide berikutnya. Kemudian yang kedua, persiapan data atau pre-processing data.
Nah, data yang sudah kita temukan, yang sudah dikumpulkan, gitu ya, terkadang itu masih memiliki data yang kosong, data yang duplikat, atau ada 2 data gitu ya di dalam satu baris gitu ya. Atau datanya ini tidak konsisten seperti itu. Maka dari itu sebelum melakukan proses metode klasifikasi, data tersebut itu harus dibersihkan terlebih dahulu, dipersiapkan gitu agar dalam proses metode klasifikasinya ini mudah gitu yang dalam menganalisis seperti itu. Nah, biasanya tahapan pre-processing datanya itu adalah membersihkan data yang tidak valid, mengisi data yang hilang, mengubah format atau mengubah data ini menjadi konsisten, mengurangi data yang tidak relevan seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga itu proses pelatihan model atau training data. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya ya, untuk metode klasifikasi itu kan berdasarkan pola dari data. Nah, disinilah proses gitu ya untuk mempelajari datanya itu ya di proses pelatihan model. Tuh, dari data yang sudah memiliki label, itu disebutnya adalah training ya atau pelatihan model seperti itu. Nah, nanti model ini akan mencoba menghubungkan antara atribut data dan dengan kategori ya atau label yang sudah dimiliki atau yang sudah ditentukan. Itu. Jadi semakin pola ini ditemukan, maka semakin akurat gitu model dalam melakukan prediksi atau melakukan data baru. Seperti itu. Kemudian yang keempat, itu pengujian model atau testing data. Nah, setelah model ini dilatih, ya diberi pengetahuan, diberi datanya gitu ya. Langkah selanjutnya itu adalah menguji kemampuan model tersebut yang menggunakan data yang berbeda dari data pelatihan atau data yang sebelumnya gitu ya. Nah, tujuannya itu untuk apa? Tujuannya adalah untuk memastikan apakah model tersebut benar-benar bisa atau mampu gitu ya melakukan data atau membuat data baru atau melakukan prediksi gitu ya. Nanti apakah akurat atau tidak gitu ya model tersebut gitu setelah diberi pengetahuan, setelah melakukan pelatihan seperti itu. Nah, setelah pengujian model dilakukan prediksi data baru. Jadi jika model ini sudah memiliki tingkat akurasi yang baik, maka model tersebut nanti akan bisa digunakan atau dapat digunakan gitu ya untuk memprediksi label dari data yang baru gitu, yang belum pernah dianalisis sebelumnya seperti itu. Jadi intinya untuk prediksi data baru ini ya menentukan atau memprediksi label gitu ya dari data yang baru gitu setelah melakukan pengujian model dan model ini sudah bisa gitu ya melakukan prediksi dengan tingkat akurasi yang baik, maka model tersebut nanti akan digunakan gitu ya untuk memprediksi label atau kategori di data yang baru seperti itu. Berikut jenis algoritma di metode klasifikasi. Ada 5 jenis algoritma. Yang pertama, decision tree. Nah, ini algoritma yang akan digunakan ke dalam metode klasifikasi. Nah, decision tree ini adalah atau yang artinya pohon keputusan itu adalah kita membuat struktur seperti pohon. Dan di mana tugasnya itu memisahkan data dari atribut tertentu. Nah, keputusan yang nanti akan diambil itu berdasarkan nilai dari suatu atribut. Nah, untuk penjelasan lebih rinci mengenai decision tree itu akan dijelaskan di slide berikutnya. Kemudian yang kedua, random forest. Nah, random forest ini merupakan bagian atau pengembangan dari decision tree yang menggunakan banyak pohon keputusan.
Nah, hasil dari random forest ya di dalam metode klasifikasi itu ditentukan berdasarkan mayoritas keputusan dari seluruh pohon tersebut. Nah, metode ini biasanya menghasilkan data baru yang akurat gitu ya. Akurasinya itu lebih tinggi dibandingkan satu pohon keputusan saja. Kemudian yang ketiga algoritma C45. Nah, algoritma C45 ini juga merupakan bagian dari decision tree. Di dalam metode klasifikasi ya di machine learning itu digunakan untuk membangun model prediksi di mana fungsinya itu untuk membagi data ke dalam kelas tertentu berdasarkan nilai information gain. Information gain ini adalah fungsinya untuk mengukur seberapa relevan, seberapa penting, seberapa berpengaruhnya gitu ya sebuah fitur atau nilai gitu terhadap hasil pengukuran. Jadi hasil dari algoritma C45 di dalam metode klasifikasi. Kemudian yang keempat, Naive Bayes adalah algoritma yang menggunakan pendekatan probabilitas berdasarkan teori Bayes. Metode ini sering digunakan dalam metode klasifikasi teks seperti penyaringan email, spam yang berisi spam gitu ya, atau analisis sentimen pada media sosial. Nah, kemampuan utama dari Naive Bayes ini adalah memproses data dengan cepat meskipun jumlah datanya ini sangat banyak dan besar gitu ya. Kemudian yang terakhir, Key Nearest Neighbor. Key Nearest Neighbor ini adalah algoritma yang membandingkan data baru dengan sejumlah data terdekat yang sudah memiliki kategori atau sudah ditentukan labelnya gitu ya. Karena kan metode klasifikasi ini dasarnya itu adalah kategori atau label gitu ya. Nah, data baru akan diklasifikasikan gitu ya berdasarkan kategori yang paling banyak muncul di antara tetangganya gitu ya. Metode ini itu cukup sederhana gitu ya. Sederhana namun efektif dalam berbagai kasus di metode klasifikasi. Nah, di slide sebelumnya itu kan sedikit dijelaskan ya bahwa decision tree ini atau pohon keputusan itu kita membuat struktur seperti pohon yang dimana kita akan memisahkan data dari atribut tertentu. Ini nanti ya decision tree ini adalah hasil dari kita melakukan pre-processing datanya gitu. Jadi hasilnya nanti akan dibuat decision tree atau pohon keputusan. Nah, di sini terdapat struktur dasar dari decision tree yang di bagian paling atas decision node itu akan memecah data menjadi 2 atau lebih yang dinamakan subnode. Nah, di decision node di sampingnya ada tulisan root node, itu merupakan secara umum ya dikatakan sebagai dasar dari decision tree. Letaknya itu di bagian paling awal, paling atas gitu ya. Itu adalah decision node atau yang secara umum dikatakan root node itu adalah atributnya. Jadi ditentukan atributnya, kemudian garis yang dibagi menjadi 2 itu dinamakan splitting, yang membagi sebuah node ya, sebuah nilainya menjadi 2 atau lebih subnode gitu. Nah, kemudian di samping kiri yang terdapat kotak garis yang bertuliskan subtree itu merupakan sebagian dari keseluruhan decision tree yang terdiri dari beberapa node atau nilai dari atributnya gitu ya, dimana dinamakannya itu subtree. Tuh. Kemudian untuk leaf node itu adalah isi gitu ya dari setiap subbabnya, isi dari subbab node decision node tersebut. Kemudian di decision node yang terakhir ya, di sini di sebelah kanan itu disebutnya parent node. Dia memiliki
subnode ya, subnode lagi atau yang disebutnya anak gitu ya. Itu ini dinamakan parent node gitu ya. Dia memiliki cabangnya lagi gitu. Nah, sedangkan yang subtree itu tidak memiliki cabang, jadi hanya sampai cukup di situ saja. Nah, untuk yang di sebelah kanan itu dia memiliki cabangnya lagi. Dia mempunyai subnode di dalam subnode gitu. Seperti itu. Dia yang di bagian atas itu parent node, yang di bawahnya itu adalah child node.